Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah, insyaallah. Amin. Baiklah soleh-soleha, sebelum kita melanjutkan ya, memulai pembelajaran kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'allimni bis-sholihin. Amin. Semoga Allah memudahkan ustazah dalam menjelaskan materi ini dan Ananda juga dimudahkan untuk memahami materi yang ustazah akan jelaskan insyaallah. Ya, baiklah soleh-soleha, materi kita kali ini adalah tentang menghemat energi listrik ya di kelas 6, materi IPA ya semester 1. Oke. Ya, adapun poin materi ya pada kesempatan kali ini adalah bagian A-nya bagaimana cara menghemat energi listrik dan yang kedua tentang penggunaan energi alternatif. Ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, semoga dengan mempelajari materi ini kita mampu memahami bagaimana cara menghemat energi listrik. Yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh bagaimana cara menghemat energi listrik. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan penggunaan energi alternatif. Nah, baiklah, kita langsung ke poin pertama, yaitu bagaimana cara menghemat energi listrik. Ya, kita ketahui bahwa energi listrik semakin hari ya penggunaannya semakin banyak. Nah, apalagi kalau dalam satu rumah itu banyak anggota keluarganya, maka penggunaan listriknya juga akan semakin banyak. Nah, meskipun listriknya selalu tersedia ya, tersedia setiap hari, tetapi kita dalam penggunaannya juga harus hemat energi. Ya, salah satunya ya untuk mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua kita dalam membayar listrik tersebut. Nah, salah satu contoh ya diperhatikan di gambar ini, matikan lampu bila tidak digunakan. Jadi kalau sudah siang hari, kemudian kamarnya ya sudah pagi hari, kamarnya terkena cahaya matahari dalam keadaan terang, maka sebaiknya tidak usah menggunakan lampu. Kemudian, apa sajakah cara untuk menghemat energi listrik? Diperhatikan ya. Nah, ini info dari PLN ya, mengatakan sejak work from home diterapkan, konsumsi listrik masyarakat meningkat. Nah, tagihan rata-rata sebelum dan sesudah WFH itu berbeda. Nah, jika seperti ini, maka kita perlu menghemat listrik. Nah, bagaimana tips dari PLN? Jadi yang pertama, hemat air. Hemat air dengan cara kurangi kerja pompa air. Kenapa? Karena pompa air ini menyedot 10% sampai 20% listrik rumah. Kemudian yang kedua, kurangi pemakaian lampu di siang hari. Jadi kalau misalnya sudah ada cahaya matahari dan itu masuk ke dalam ruangan rumah kita, maka sebaiknya lampunya dimatikan ya. Jadi manfaatkan sinar matahari di pagi, siang hari, pagi hingga sore hari. Nah, yang selanjutnya, beralih ke lampu LED. Kenapa? Karena dapat menghemat pemakaian listrik dan usia lampu lebih lama ya, lebih lama digunakan. Nah, tips yang selanjutnya adalah cabut kabel saat tidak digunakan. Jadi lebih baik dicabut, ya lebih baik mati total ya. Nah, jika kabel masih tercolok, maka listrik dapat tetap mengalir dan akan terbuang percuma karena tidak dipergunakan. Yang selanjutnya adalah bijak menggunakan AC. Nah, AC menyedot sekitar 50% sampai 60% listrik rumah. Nah, kemudian atur suhu di rentang 21 derajat sampai 25 derajat dan gunakan timer dan atur lama pemakaian AC. Jadi jangan sampai sehari semalam AC-nya menyala full. Nah, coba dilihat 50% sampai 60% itu AC menggunakan listrik ya, menyedot listrik.
Selanjutnya adalah beralih ke listrik token. Ya, token habis maka otomatis aliran listrik akan terputus. Nah, bila bisa dikontrol rencana pemakaian listrik dan juga bisa menghindari pemakaian berlebih. Jadi token ini dipasang di awal ya sebelum digunakan, dipasang dulu di awal, dibayar di awal token listriknya. Jadi bisa dikontrol dalam sebulan ini pemakaian listriknya diusahakan sebegini. Selanjutnya adalah matikan televisi dan PC jika tidak digunakan karena keduanya bisa menyedot 50% sampai 80% listrik rumah ya. Jadi kalau misalnya tidak digunakan televisinya, jangan sambil main HP, terus nyala juga TV-nya, padahal TV-nya tidak dinonton. Ya, main HP cuma karena mau ada suaranya saja, supaya rumah tidak terlalu sepi katanya, makanya TV-nya dinyalakan. Padahal ternyata TV ya, banyak sekali menggunakan listrik. Nah, inilah beberapa tips hemat listrik ya. Baiklah, yang selanjutnya adalah tentang penggunaan energi alternatif. Ya, diperhatikan ya. Jadi ini adalah sumber energi alternatif. Jadi energi alternatif adalah energi yang digunakan selain dari minyak bumi. Nah, kenapa? Kenapa minyak bumi? Karena minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bersifat cepat bisa habis ya. Nah, makanya, sekarang manusia menggunakan, sumber energi alternatif. Misalnya dari air, jadi ada, pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Jadi, misalnya air dan angin ini kan bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik ya, dan matahari kan sekarang sudah ada istilah panel surya. Nah, panel surya itu menangkap, cahaya matahari, nanti panel surya akan mengubah cahaya matahari tersebut menjadi listrik ya, energi listrik. Jadi di sekitar kita begitu banyak tersedia sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi meskipun demikian kita tetap harus hemat dalam penggunaan energi listrik. Nah, ini beberapa sumber energi alternatif. Nah, bagaimana penggunaan cahaya matahari ya, penggunaan energi matahari sehingga bisa menjadi energi listrik. Jadi, cahaya matahari menghasilkan energi panas dan jadi energi matahari bisa menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, energi panas dan energi cahaya ini akan ditangkap oleh panel surya. Nah, panel surya inilah yang akan mengubah energi panas dan cahaya menjadi energi listrik sehingga bisa dijadikan sebagai sumber listrik di rumah, kemudian lampu jalan atau lampu lalu lintas, dan sumber listrik di perkantoran. Baik, energi alternatif yang selanjutnya yang berasal dari kotoran hewan, jadi istilahnya biogas. Nah, kotoran hewan, misalnya sapi ya, kemudian ditampung di dalam suatu wadah, kemudian nanti eh, hasilnya itu akan menghasilkan gas. Nah, gas itu bisa digunakan untuk kompor ya, kompor untuk memasak dan juga untuk penerangan ya, jadi ada lampu gas. Jadi beberapa alternatif yang bisa digunakan selain daripada minyak bumi. Ya. Nah, baiklah, diperhatikan ya, di dalam surah Al-Isra ayat 27, nah Allah sudah mengatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, tentunya kita tidak mau menjadi saudara-saudara syaitan ya, maka hematlah dalam menggunakan apapun, menggunakan listrik, menggunakan air ya, sehingga kita dapat lebih bijak ya, lebih bijak dalam menggunakan
segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baiklah, alhamdulillah demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh Ananda ya dengan mudah. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.